Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Shenlang ya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, tolong bantu komen aja. Langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia pun menyamar menjadi seorang wanita iblis, di mana dia mengatakan kepada seorang wanita tua kalau nasib buruk akan menimpa putranya, di mana dia juga akan mendapatkan kabar kalau putranya akan segera meninggal, dan dia juga akan diminta oleh suaminya untuk mengaku memberikan sebuah kesaksian kalau pelaku itu semua adalah Shenlang. Namun di sini jika wanita tua ini mengikuti apa yang diucapkan oleh suaminya, maka wanita ini akan diseret ke dalam neraka ucap dari Shenlang. Tapi jika wanita tua ini mau mengikuti dengan apa yang telah dia rencanakan, maka wanita ini akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Dan untuk Shenlang, dia juga langsung memberikan 30 koin emas sebagai imbalan pertamanya dan menjanjikan 300 koin emas nanti setelah ini semua telah berakhir. Dan tentunya hal itu membuat wanita tua ini akan berada di pihak dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shenlang sendiri, saat ini dia pun masih menggunakan pakaian yang dimiliki oleh Nona Mulan, dan dia mulai melepaskan pakaian ini semua. Bahkan saat ini Shenlang dia menggunakan sebuah bapau untuk dapat menyumbat bagian atasnya. Dan di sini Shenlang dia juga tahu kalau ini adalah pakaian milik Nona Mulan, dan jika Nona Mulan tahu kalau pakaiannya telah dia ambil, tentunya ini akan sangat merepotkan hingga membuat Shenlang dia pun memutuskan untuk menghilangkan barang bukti. Sedangkan di sisi lainnya di benteng milik para bandit, di sini orang tua ini dia pun shock, dia tidak menyangka kalau ternyata saat ini putranya kini malah terbaring kaku. Padahal sebelumnya putranya cuma kehilangan biji, tapi malah justru berakhir dengan meninggoy. Dan itu tentunya membuat orang tua ini dia pun benar-benar bersedih. Tapi di sini untuk bandit tua dia pun mengatakan kalau Shenlang tidak mungkin bisa dihukum dengan hukuman tertinggi jika Shenlang hanya mengambil biji. Tapi jika Shenlang mengambil kehidupan milik orang lain, maka Shenlang juga akan dihukum dengan hukuman yang sama. Dan itulah kenapa orang tua ini melakukan sebuah konspirasi seperti ini. Dan untuk orang tua ini, si bandit besar ini dia juga mengatakan kepada orang tua dari keluarga Song untuk ikut bermain dengan dirinya. Dan di sini dia juga menjanjikan kepada Patua Song kalau dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena ketika Shenlang dia benar-benar berakhir, maka orang tua ini akan mendapatkan hadiah yang luar biasa pula karena telah membantu dirinya. Namun di sini si bandit besar dia pun juga mendapatkan sebuah kabar dari seorang pelayan kalau saat ini Gubernur Jenderal telah datang, dan dalam waktu dekat mereka akan segera tiba di istana milik keluarga Jin. Dan di sini dia juga mendapatkan kabar kalau patria keluarga Jin dan juga Nona Mulan sedang menyambut kedatangan gubernur secara langsung, dan itu membuat si bandit besar dia pun sungguh sangat senang karena rencana besarnya akan segera dimulai. Tapi di sini melihat orang tua itu yang masih saja menangis, membuat Patua bandit dia pun meminta kepada orang tua itu jangan menangis lagi, karena ketika ini semua telah selesai maka kau akan menjadi tuan kota. Jawab dari si bandit yang memberikan sebuah janji kepada orang tua ini. Dan tak lama setelahnya kini orang tua itu dia pun kembali pulang ke rumahnya, dan ketika dia kembali pulang ke rumah di sini dia pun langsung melaporkan kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi kepada putranya, dan dia juga mengatakan kalau ini semua adalah ulah dari Shenlang. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya membuat wanita tua ini dia pun shock. Dia nggak menyangka kalau ternyata apa yang diucapkan oleh wanita iblis itu ternyata benar adanya, dan di sini itu dibuktikan dengan apa yang diucapkan oleh suaminya sendiri. Bahkan saat ini suaminya pun meminta kepada wanita tua itu untuk bersaksi kalau ini semua ulah dari Shenlang. Dan tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya membuat wanita tua ini benar-benar kesal dan juga murka. Sedangkan untuk orang tua lainnya, suaminya pun meminta kepada istrinya untuk segera menggunakan pakaian berkabung. Dan tak lama setelahnya, kini di tengah kota, orang-orang pun mulai berkumpul, di mana ini adalah sekumpulan orang-orang yang telah disiapkan oleh si bandit Tian, di mana dia akan membuat sebuah kekacauan. Karena saat ini dia tahu kalau keluarga Jin sedang menyambut kedatangan dari gubernur kabupaten sebelah, dan itu akan membuat keluarga Jin benar-benar tertekan karena si bandit akan membuat sebuah kekacauan dari dalam dan juga luar. Sedangkan di sisi lainnya untuk Nona Mulan dan juga Patriark, mereka pun sedang menyambut kedatangan dari utusan kabupaten sebelah, dan ternyata yang mereka sambut adalah orang tua ini yang merupakan ajudan dari seorang gubernur, dan tentunya si gubernur itu sendiri yaitu Patua Zhang ini yang merupakan bapak dari Zhang Jin yang merupakan menantu milik keluarga Xiu yang sebelumnya, istri pertama Shenlang. Dan untuk Patua Zhang Zhong, dia adalah seorang gubernur yang mendapatkan sebuah promosi karena sebelumnya dia telah berhasil menumpas sebuah kekacauan yang dilakukan oleh seorang bangsawan besar
di mana bangsawan itu dia pun tidak mau tunduk dengan hukum yang telah diberikan oleh kekaisaran hingga membuat Patua Zhangchong dia harus mengambil alih. Dan ketika Patua Zhong dia menumpas kekacauan itu membuat Patua Zhangchong ini mendapatkan sebuah promosi menjadi seorang gubernur jenderal. Dan setelah disambut di perbatasan, kini mereka semua pun langsung disambut di acara perjamuan. Dan ketika acara perjamuan dimulai, di sini Shenlang pun hanya dapat melihat kalau para bangsawan sedang membicarakan tentang politik. Dan untuk Shenlang nggak peduli dengan itu semua, dan dia fokus untuk dapat memperhatikan Nona Mulan aja yang memang sungguh sangat cantik. Hingga di sini tiba-tiba saja seorang utusan ajudan gubernur jenderal dia pun mengatakan kalau saat ini MOU 20 tahunan telah berakhir, ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini juga menyarankan sebuah pemikirannya untuk menyelesaikan perselisihan bagi keluarga Jin yang ada di Pulau Jinsan, ucap dari orang tua ini, yang membuat Shenlang yang mendengarnya dia pun ternotis karena dia pernah mendengar tentang berita Pulau Jinxiang dari Nona Mulan beberapa waktu lalu. Dan untuk Pulau Jinsan itu sendiri adalah sebuah pulau yang memang telah berselisih, diperebutkan oleh dua bangsawan besar, di mana pulau itu kaya penuh dengan sumber daya dan diperebutkan oleh dua bangsawan besar, yaitu keluarga He dan juga keluarga Jin. Dan untuk pulau itu sendiri adalah sebuah pulau yang memang penuh dengan sumber daya yang cukup luar biasa, di mana jika berhasil menguasai pulau itu maka pendapatan tahunan pihak keluarga akan meningkat hingga 30%. Dan tentunya itu adalah sebuah pulau yang sangat amat strategis. Dan karena kedua keluarga bangsawan memperebutkan pulau itu hingga memaksa raja mengatur sebuah MOU di mana kedua pihak keluarga bisa memperebutkan pulau itu setiap 20 tahun sekali, dan jika yang kalah maka mereka harus menyerahkan hak kuasa selama 20 tahun kepada pihak pemenang. Dan saat itu 20 tahun lalu keluarga Jin telah kalah. Dan karena di sini utusan telah mengatakan kalau dia memiliki sebuah pemikirannya, membuat patriark keluarga Jin pun meminta kepada orang tua ini untuk menceritakan dan juga menjelaskan apa rencana dari seorang gubernur. Dan di sini orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia ingin membagi pulau itu menjadi dua bagian, di mana wilayah utara akan dikuasai oleh keluarga Han, sedangkan wilayah bawah akan dikuasai oleh keluarga Jin, ucap dari orang tua itu. Hey, mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya membuat Shenlang dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kesepakatan yang tidak adil untuk keluarga Jin, karena semua sumber daya mineral itu ada di bagian utara pulau, dan untuk bagian selatan cuma ada garam dan juga pantai doang. Jadi nggak ada untungnya untuk keluarga Jin jika keluarga Jin menguasai setengah bagian selatan doang, ucap dari Shenlang. Dan untuk patriark keluarga Jin tentunya dia nggak bisa menerima itu semua, dan dia pun mengalihkan pembicaraan itu dengan cara ya kita minum dulu aja, minum dulu, ucap dari patriark yang mengalihkan pembicaraan karena dia nggak terima dengan kesepakatan itu. Sedangkan untuk utusan ini dia pun sungguh sangat senang karena tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk membuat keluarga Jin takluk, tunduk dengan kesepakatan yang ia buat. Tapi ketika mereka sedang mengadakan sebuah perjamuan, di sini terdengar suara orang-orang yang sedang menyebut dan juga memanggil Shenlang dari luar sana, dan itu tentunya membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya acara utama akan segera dimulai, ucap dari Shenlang. Dan untuk orang-orang tua yang ada di tempat ini, mereka semua pun menahan diri untuk tidak membuka pintu itu. Mereka semua menunggu siapa yang ingin membukanya. Dan ternyata yang membukanya adalah Putra Mahkota, di mana Putra Mahkota pun mengatakan kepada Shenlang, "Oh, Shenlang, itu ada yang memanggilmu dari luar," ucap dari Putra Mahkota. Dan untuk Shenlang dia pun sungguh sangat senang karena akhirnya ada seseorang yang akan membuka pintu untuk dirinya. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Putra Mahkota, di sini Tuan Kota meminta kepada seorang pelayan untuk segera membuka pintu. Dan benar saja, kini dari luar sana datanglah seorang pelayan dan juga seorang pengawal, di mana dia melaporkan kalau ada sebuah keributan yang ditimbulkan oleh orang-orang, dan orang itu sungguh sangat banyak, bahkan ada ribuan. Dan orang-orang itu saat ini sedang mengepung mansion ini, ucap dari seorang pengawal yang membuat Tuan Kota dia pun benar-benar kesal. Berani-beraninya membuat sebuah keributan. Apakah mereka semua ingin mengadakan sebuah pemberontakan, ucap dari Tuan Kota. Namun di sini seorang pengawal mengatakan kalau ini semua terjadi atas inisiasi yang dilakukan oleh keluarga Zhang, di mana mereka meminta sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tuan Muda Seng, di mana mereka semua datang untuk mencari sebuah keadilan, ucap dari seorang pengawal yang membuat patriark dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah sesuatu yang benar-benar akan menargetkan dirinya. Hei, bagaimana bisa ini terjadi, ucap dari patriark. Dan di sini patriark dia juga tahu kalau ini semua pasti rencana Tuan Kota dan juga yang lainnya untuk dapat menekan posisinya. Tapi di sini dia juga tahu kalau jika sampai dia menyerahkan Shenlang, tentunya Shenlang benar-benar bakal tamat. Tapi di sini untuk permaisuri dia pun tahu apa yang ada di pikiran dari patriark, dan dia pun memberikan sebuah isyarat kepada patriark untuk tidak menyerahkan Shenlang. Dan untuk patriark dia pun mengerti apa yang dimaksud oleh
permaisuri. Dan kini patriark pun mengizinkan mereka untuk segera masuk. Dan benar saja, kini keluarga Song mereka pun datang bersama dengan si bandit besar, di mana mereka juga membawa sebuah peti mati. Dan di sini untuk patriark keluarga Song, dia pun mengatakan kalau Shelang telah mengambil putranya, jadi dia menuntut sebuah keadilan. Hei, mendengar apa yang diucapkan oleh keluarga Song, tentunya membuat tuan kota dia pun bertanya tentang apa maksud dari ini semua. Dan di sini orang tua ini dia pun mengatakan kalau saat ini Shelang telah melakukan sesuatu kepada putranya hingga membuat putranya berakhir seperti ini. Dia pun mengatakan kalau Shelang telah melakukan sesuatu yang benar-benar jahat hingga membuat putranya pun berakhir seperti ini, dan dia pun datang untuk dapat menuntut balas dan menuntut semua dan juga keadilan untuk putranya. Dan dia pun mengatakan kalau ini semua terjadi karena Shelang sangat-sangat marah dengan putranya, karena putranya sempat berkata sesuatu kepada Shelang dan Shelang pun langsung menghukumnya dengan cara seperti ini. Bahkan dia juga mengatakan kalau putranya pun diperlakukan sangat amat tidak adil, dan dia pun datang ke tempat ini untuk menuntut balas ucap dari orang tua itu. Dan untuk Nona Mulan yang mendengar itu semua, dia pun bertanya kapan kejadian ini terjadi kemarin. Ucap dari orang tua ini mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Nona Mulan dia pun bertanya jika kejadian yang kemarin kenapa tidak langsung melapor aja di hari yang sama, tapi kenapa harus menunggu saat ini, ucap dari Nona Mulan. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan itu semua terjadi karena ketika dia ingin melapor, ada seorang utusan yang tiba-tiba saja datang ke rumahnya dan mengantar beberapa koin emas dan meminta kepada dirinya untuk tutup mulut, ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini pun kembali datang untuk meminta sebuah keadilan untuk putranya, ucap dari orang tua itu yang membuat patriark dia pun benar-benar murka karena dia tahu kalau ini semua pasti adalah ulah dari para orang-orang yang ingin menjatuhkan posisinya, ucap dari patriark di dalam hati. Tapi di sini patriark gak bisa berkata itu mengingat dia gak punya sebuah bukti. Sedangkan untuk tuan kota dia pun bertanya kepada keluarga Song apakah keluarga Song memiliki sebuah bukti ataupun saksi kalau Shelang yang melakukannya, ucap dari tuan kota. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia punya saksi, punya beberapa saksi, dan kini saksi-saksi itu mereka pun dihadirkan. Dan di sini mereka pun memberikan sebuah kesaksian kalau mereka sebelumnya pernah melihat Shelang datang ke rumah milik keluarga Song. Dan mendengar apa yang telah diucapkan oleh orang-orang tua itu, di sini tuan kota dia pun bertanya kepada Shelang apakah Shelang memiliki sebuah alibi ataupun penyangkalan. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan tidak, aku memang datang ke rumah milik keluarga Song, ucap dari Shelang. Dan Shelang dia juga mengatakan kalau dia datang ke rumah keluarga Song karena dia memberikan beberapa uang untuk temannya yang bernama Dang Xia agar temannya mendapatkan makanan yang layak, ucap dari Shelang. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang, di sini orang tua ini dia pun menyangkal dengan apa yang diucapkan oleh Shelang, dan dia pun mengatakan kalau Shelang datang ke rumahnya malah membuat sebuah kekacauan hingga putranya harus berakhir seperti ini. Bahkan saat ini istriku juga telah menyaksikan ini semua, ucap dari orang tua itu. Dan di sini mereka semua pun mulai mengalihkan perhatiannya kepada orang tua ini untuk melihat kesaksian apa yang akan diberikan oleh orang tua itu. Dan untuk tuan kota dia pun juga bertanya pada orang tua ini apakah yang diucapkan oleh suaminya itu benar ataupun tidak. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan itu benar. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya membuat si bandit tua ini dia pun sungguh sangat senang karena Shelang benar-benar akan tamat pikir dari si bandit tua. Apalagi untuk patriark keluarga Song, di sini dia pun kembali berlutut dan dia pun memohon keadilan untuk keluarganya. Dan untuk si bandit dia pun juga mulai bermain di mana dia juga mengatakan kalau dia harus menuntut sebuah keadilan untuk seluruh warga karena tidak peduli siapapun itu selama dia melanggar hukum maka orang itu harus dihukum, ucap dari si bandit ini. Dan dia juga meminta kepada patriark untuk menegakkan sebuah keadilan untuk semua orang, ucap dari si bandit yang mencoba untuk dapat menekan Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh si bandit di sini, tuan kota dia pun bertanya kepada patriark tentang apa yang harus dilakukan oleh patriark karena saat ini menurut hukum harusnya Shelang yang telah melakukan aksi seperti ini maka dia juga harus mendapatkan hukuman yang sama, ucap dari tuan kota. Dan sekarang kenapa kita tidak membawa Shelang untuk diintrogasi, ucap dari tuan kota. Dan di sini tentunya patriark nggak mungkin dia akan menyerahkan Shelang karena jika Shelang sampai jatuh ke tangan mereka tentunya itu akan membuat Shelang benar-benar bakal tamat dan mereka akan membuat dan jadikan Shelang sebagai mainan mereka, ucap dari patriark yang tahu betul tentang rencana milik tuan kota dan juga si bandit Tian itu. Dan untuk bandit Tian dia pun saat ini benar-benar berada di atas angin dan dia pun yakin kalau Shelang benar-benar bakal tamat. Tapi di sini tiba-tiba saja mereka semua pun terkejut ketika orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ternyata yang
membuat putranya meninggal adalah ulah dari suaminya, bukanlah Shenlang. Ujar dari orang tua itu yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua yang mendengarnya, terutama suaminya. Dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh istrinya. Itu begitu juga dengan kedua orang tua ini. Mereka pun bingung dengan apa maksud dari wanita tua itu, padahal mereka sebelumnya telah melakukan sebuah briefing agar wanita tua itu memberikan kesaksian kalau pelakunya adalah Shenlang. Tapi kenapa justru malah jadi berbeda seperti ini? Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua, terutama si Bani tua. Dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tapi kenapa tiba-tiba saja orang tua itu justru malah menyelamatkan Shenlang? Dan tentunya ini mengejutkan bagi si Bani tua ini. Bagaimana bisa Shenlang yang sebelumnya tertekan justru malah kini ada di atas angin? Dan untuk tuan kota, dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Dan dia pun bertanya kepada wanita tua itu tentang apa maksud dari ini semua. Dan untuk suami dari wanita tua itu, dia juga bertanya kepada istrinya tentang apa maksud dari ini semua. Bukankah harusnya kau memberikan kesaksian? Kenapa kau jadi seperti ini? Jawab dari orang tua itu. Tapi di sini untuk wanita tua, dia pun mengatakan kalau ini semua pelakunya adalah suaminya sendiri. Jawab dari wanita tua ini sendiri. Dan di sini wanita tua dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia melihat dengan mata kepalanya kalau suaminya lah yang menendang biji milik putranya. Dan dia juga mengatakan kalau Shenlang memang datang ke rumahnya dan dia mengantarkan uang, tapi tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini kepada putranya. Shenlang datang ke rumahnya ingin mengantarkan uang untuk membuat diriku memberikan makanan untuk Dangsha. Ucap dari orang tua ini yang membuat mereka semua pun jadi bingung dengan apa yang diucapkan oleh wanita tua itu. Dan itu membuat tuan kota dia pun bertanya apakah wanita tua itu mendapatkan sebuah ancaman dari seseorang hingga membuat wanita tua ini berkata seperti itu. Tapi di sini untuk wanita tua, dia pun mengatakan tidak, dia tidak mendapatkan sebuah ancaman atau apapun itu. Dan dia pun mengatakan kalau ini semua terjadi karena mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tua tentunya membuat si bandit ini dia pun kesal. Dan dia pun mengatakan kalau wanita tua ini pasti sedang tertekan. Tapi untuk wanita tua, dia pun mengatakan tidak, dia tidak sedang tertekan. Dan dia mengatakan kenapa anak yang dihukum oleh suaminya sampai ditendang karena putranya ini sudah dewasa. Dan dia melihat ketika aku sedang mandi maka suamiku marah dan dia menendangnya. Ucap dari wanita tua itu yang membuat mereka pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Lah kok jadi kayak gini? Pikir dari mereka semua, kenapa jadi kesaksiannya aneh seperti ini? Dan tentunya perdebatan yang ada di tempat ini jadi semakin ruyem dan juga semakin tidak masuk akal. Dan itu semua pun menjadi bingung. Dan mereka semua pun jadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan ini semua. Dan penjelasan lengkapnya akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Karena gue harus pergi sekarang. Gue harus jemput bini gue. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan sorry kalau gantung. Oke? Besok lagi. Bye. Thank you.